Yang pertama, kalian bisa mengetik perintah pwd untuk mencetak direktori kerja. Lalu untuk melihat path ke direktori home, dapat menjalankan perintah berikut untuk melihat nilai variabel home. Kita dapat menggunakan perintah cd dengan jalur ke direktori untuk mengubah direktori saat ini. Yang ketiga, untuk mengubah kembali ke direktori home, perintah cd dapat dijalankan tanpa path. Perintah cd dapat dimasukkan dengan path ke direktori yang ditentukan sebagai argumen. Ubah kembali ke direktori home, gunakan perintah cd dengan tilde sebagai argumen. Setelah itu, gunakan perintah echo di bawah ini untuk menampilkan beberapa contoh lain penggunaan tilde sebagai bagian dari jalur. Cobalah untuk mengubah ke direktori home dari pengguna root dengan mengetikkan perintah berikut. Lalu, menggunakan jalur absolut, ubah ke direktori user atau bin dan tampilan direktori kerja dengan menggunakan perintah berikut. Gunakan jalur absolut untuk mengubah ke direktori atau user dan tampilkan direktori kerja dengan mengeluarkan perintah berikut. Gunakan jalur absolut untuk mengubah ke direktori dan tampilan direktori kerja dengan mengeluarkan perintah berikut. Menggunakan jalur relatif, ubah ke direktori user share atau doc atau bus dan tampilkan direktori kerja dengan mengeluarkan perintah berikut. Gunakan jalur relatif untuk mengubah ke direktori di atas direktori saat ini. Gunakan jalur relatif untuk mengubah satu tingkat dari direktori saat ini dan kemudian turun ke direktori dik. Perintah kali ini akan mempelajari cara membuat daftar file dan direktori. Yang pertama, untuk membuat daftar isi direktori saat ini, gunakan perintah ls. Tidak semua file ditampilkan secara default. Untuk menampilkan semua file, termasuk file tersembunyi, gunakan opsi -a ke perintah ls. Dengan sendirinya, perintah ls hanya memberikan nama file dan direktori di dalam direktori yang ditentukan. Terkadang ingin melihat tidak hanya isi direktori tetapi juga isi subdirektori. Dapat menggunakan opsi -r besar untuk melakukannya.
dapat menggunakan file globbing atau wildcard untuk membatasi file atau direktori mana yang dilihat. Perintah ini digunakan untuk mencocokkan tepat satu karakter dalam nama file. Nah, dengan menggunakan tanda kurung siku dapat menentukan satu karakter untuk dicocokkan dari sekumpulan karakter.